Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin jamaah rahmatullah, mari kita syukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wa qala al-mu'allif fi kitab wa nadha bima bi ulmiya fi darain amin ya rabbal alamin. Al-maqalatul ashirah, maqalah yang ke-11 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu qol hatta 'alal aqila ayyahtara sab'an ala sab'in al faqru 'alal ghina. Hak atas orang yang berakal untuk memilih 7 sifat lain, itulah hak akalnya yang sangat bagus. Artinya ini minas sifati allati tuqatilu tilka sifati, yang membandingkan dengan sifat-sifat lain karena akalnya. Apa itu yang paling baik dengan akal manusia, sehingga dengan kita memilih itu kita dianggap orang yang terbaik menurut Rasulullah dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ibnu Abbas. Apa itu ruyana annahu sallallahu salam? Yang pertama adalah al-faqru 'alal ghina. Orang memilih fakir atas orang kaya. Qala al-faqru sa'nun 'indan nas wa zayyin 'indallah. Orang yang fakir itu aib di sisi manusia, tapi zayyin indallah, tapi dia adalah indah di sisi Allah. Karena setiap harta kita akan dihisab. Ya, gimana mau menghisab kita? Uangnya pas-pasan. Ya. Tapi kalau orang beratus beribu triliun, untuk apa? Nah, karena itu di mata Allah, orang fakir itu adalah diberi keindahan. Jadi kita jangan bahasa Jawanya itu jangan kuwo-kuwo urusan dunia. Ya, dikasih alhamdulillah, belum dikasih ikhtiar, gitu aja. Waru anna sallallahu alaihi wasallam qol ya ma'syaral fuqara atullahi ridha min qulubikum. Wahai orang-orang fakir, berilah Allah kerelaan dari hati kalian, ya. Nadfaru bithawabi fakrikum, maka kalian akan memperoleh kemenangan atas kefakiran kalian di sisi Allah. Wa illa fala, dan jika tidak, maka Anda tidak menang. Jadi orang yang fakir sabar saja, toh mati kita nggak bawa harta. Kalau diberi kelebihan harta, ditasarufkan di jalan Allah. Banyak zakat, infak, sedekah. Yang kedua, wadallu ala izzi, memilih hina itu dalam arti nggak dihargai orang nggak apa-apa, daripada kemuliaan yang dipuji-puji manusia. Kita hanya minta dipuji Allah, bukan dipuji oleh manusia. Uri anna sallallahu al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum.
orang beriman yang bergaul dengan manusia dan ia sabar disakiti oleh sesama manusia, afdalul mu'mini alladzi la yukhalitun nas, itu lebih utama dibandingkan orang beriman yang tidak bergaul dengan manusia. Artinya dilokkan apa ya, dibully oleh orang lain itu sabar saja, ya. Wala yasbir ala adanhim, dan tidak sabar disakiti oleh mereka. Yang penting sabar. Dihinakan oleh orang lain sabar, difitnah orang lain sabar. Gusti Allah mboten sare, Gusti Allah tidak tidur, akan dicatat seluruhnya. Hadis dari Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Yang ketiga, wat tawadhu 'alal kibri, rendah hati itu lebih baik daripada kesombongan. Jadi maaf Ibu Bapak sekalian, lebih baik kita rendah hati, low profile, jangan sebaliknya high profile. Nah, high profile itu nanti banyak ngomong tapi tidak ada isi, tong kosong nyaring bunyinya nanti kecil. Lebih baik merunduk saja. Qala Rasulullah man tawaddu'a takhassu'an lillahi waqahallah. Siapa saja yang merendahkan hati dan khusyuk kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Man tatawala ta'aduman, dan siapa yang congkak dan sombong, wada'allahu, maka Allah akan merendahkannya. Gusti Allah sing bales. Kita mau di apa saja ya, Gusti Allah sing bales. Biarkan aja, ben. Cukuplah waqafa billahi. Cukuplah Allah yang mewakil kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Biarkan. Waruya anna sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yata'adamu fi nafsi wa yahtalu fi misyatihi. Tidakkah seorang laki yang menyombongkan dirinya dan angkuh di dalam berjalan, illa laqiyallah wa wa alaihi ghadban, melainkan Allah akan menjumpai mereka dalam keadaan murka kepada orang yang sombong. Jadi buat saya, panjenengan semuanya, jangan sombong. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Hakim. Yang keempat, wal ju'u ala sab'i. Lapar itu lebih baik daripada kenyang. Ruwaya anna sallallahu alaihi wasallam qol idza aqalla rajul ta'mu ma 'alallahi jawfahu nuran. Apabila seorang, baik laki perempuan, qalilun at'am, menyedikitkan makan, maaf guyonnya, bukan sedikit-sedikit makan, ya, maka Allah akan memenuhi rongga perutnya itu an-nuron, cahaya. Jadi jangan hubul butun, jangan pecinta perut, apa saja dimakan. Kerasa enak perutnya sampai buncit sampai merdendeng gitu ya. Jangan, cukup, hentikan ya. Wa anna sallallahu ahabbukum ilallah aqallukum ta'man wa akhakum badanan. Di antara kalian yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling sedikit makannya, wa akhafukum badanan, dan yang tidak terlalu gemuk, semampai ya. Semampai itu semeter tidak sampai, nah, bukan itu ya. Ya, jadi ya posturnya masih bagus. Mungkin saya terlalu gemuk ya, Bapak Ibu sekalian ya. Moga-moga saya bisa menurunkan ini. Waru anna sallallahu inna minas syarafi antakula kulla mastahita. Sesungguhnya termasuk berlebih-lebihan adalah memakan sesuatu yang selalu diinginkan. Mastahita, mau ini dimakan, mau itu dimakan. Ya, sampai
Guyonnya itu aspal pun dimakan, semen pun dimakan, beton pun dimakan karena dikorupsi. Ya. Karena saking ingin sugih, saking ingin makan. Ya Bapak sekalian ya. Dan yang kelima, wal ghammu ala surur. Sedih itu Allah cintai daripada orang yang bergembira, orang yang berpoya-poya. Ruwa anna sallallahu alaihi wasallam qol alaikum bil huzni. Rasulullah bersabda, tetaplah kalian dalam susah hati. Fa innahu miftahul qalbi. Orang yang sedih itu adalah pembuka hati. Jenengan kaya raya, kira-kira dekat dengan Allah lebih dekat mana kalau sedang susah? Kalau kita susah itu kan ingin dekat, bergantung pada Allah. Tapi kalau sudah kaya raya, senang-senang, lupa. Karena itu Rasulullah bersabda, alaikum bil husni. Hendaklah engkau itu bersedih. Sedih dalam arti bukan hanya harta, tapi sedih dalam arti saya itu kok nggak dekat-dekat dengan Allah sih. Masih ghaflah, masih lupa pada Allah sih. Baca Quran masih, aduh, berapa sih? Quran sak juz itu kan hanya 8 atau ada yang 10 halaman. Mosok seminggu nggak terbaca. Ya, ini yang ikut awas-awas ini lah. Ya. Sak juz kok angelmen ya. Itu bagian kita harus sedih. Karena sedih, mengapa kita tidak dekat dengan Allah? Qalu ya Rasulullah wa kaifal husni. Para sahabat mengatakan, bagaimana saya cara untuk bersusah? Dijawab, ajmi'u anfusakum wa atmi'uha. Laparkanlah dan hauskanlah diri kalian. Itu baru kita husn, susah. Dan orang yang dalam keadaan susah itu lebih terkabulkan doa-doanya. Yang keenam, wadunu alal murtafi'in. Orang yang rendah hati itu lebih baik daripada orang yang tinggi hati. Ru'yan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innat tawadhu'a bid-duni bin sarafil majalis. Sesungguhnya rendah hati dan berada di bawah itu termasuk di antara kedudukan orang min syarafil majalis, orang yang berkedudukan yang mulia. Jangan seperti kita ya. Maaf, kita itu kan masih ada penyakit. Duduk kalau tidak di depan merasa tidak dimuliakan. Tidak apa-apa. Ada ceramah duduk di belakang, toh suaranya dai-nya sama. Ada pembukaan seminar, tidak usah duduk di depan, ilmunya kita dapat. Kalau di depan kan ingin disebut yang terhormat Bapak X, Ibu X. Bapak-bapak itu yang terhormat Bapak 2, Ibu 2. Dulu kan ada yang guyonannya itu saking. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu bacanya yang terhormat Bapak 2, Ibu 2. Karena waktu naskahnya itu ada angka 2-nya itu. Rawatul Tabrani wa Ibnu Hibban. Waru anna sallallahu man rafa'an nafsahu fid dunya qamahullah yaumil qiyamah. Siapa saja yang meninggikan dirinya di dunia, maka Allah akan merendahkan di hari kiamat. Kalau orang yang sombong. Wa man tawaddu'a Allahu fid dunya. Orang yang rendah hati di dunia, tawadhu ya, yab'atsallahu ila malakan yaumil qiyamah, maka Allah akan mengutus kepadanya para malaikat nanti di yaumul qiyamah, wa ansatu min baini jami', lalu membuatnya bersemangat di tengah-tengah kumpulan makhluk. Artinya orang yang biasa-biasa di dunia justru nanti itu akan dimuliakan di akhirat. Orangnya alim, diam, di akhirat orang berkerumun semua. Tapi
Tapi kalau tidak terlalu alim, sombong di dunia, nanti Allah akan menurunkan martabatnya. Faqala, lalu malaikat berkata, ayyul abdu, wahai ayyul abdu sholih, wahai hamba Allah yang soleh. Yaqulullah azza wa jalla, Allah bersabda, Allah berfirman, ilayya, mari mendekatku, ta'alau, mendekatku. Ya, kata Allah, fa innaka mimman la khaufun alaihim, karena sesungguhnya engkau termasuk orang yang tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan engkau tidak akan bersusah hati. Jadi orang yang ada di akhirat nanti, orang yang rendah hati itu akan dibahagiakan karena dia adalah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, wal mautu alal hayat, dan kita memilih mati daripada hidup. Karena itu orang berthariqah, mutu qoblal maut, matilah engkau sebelum engkau mati. Artinya matikan nafsumu, matikan hubbud dunyamu, kira-kira gitu, sehingga kita betul-betul hati kita itu dalam posisi bersih, tazkiyatun nafs, wa tasfiyatul qalbinya itu bagus, sehingga kita itu betul-betul bisa hayat dalam arti hidup untuk mendekatkan diri pada Allah. Mautu alal hayat, maka engkaulah harus memilih persiapan mati daripada hidup. Bi ayyasrifa amwaluhu fi ta'atillah ta'ala, dengan membelanjakan berbagai hartanya di dalam ketaatan pada Allah. Mumpung hidup, hartanya untuk apa? Untuk kepentingan di jalan Allah. Fa in qaddama amwalu qabla ayyamut, jika ia mendahulukan hartanya daripada sebelum mati, qoblal maut, ya, ahabbu ayyul kiha, maka ia lebih suka bertemu dengan hartanya itu, tidak akan bertemu pada Allah. Wa in akhara mahabba ayyatakhara anha, dan jika menundanya sampai kematian, maka ia berarti lebih suka kepada hartanya, bukan suka kepada pemberi harta itu. Laula ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, tangguhkan saya kematian ini, saya akan sedekahkan nanti semua harta saya, wa akum minas sholihin, dan saya akan ingin menjadi orang soleh, katanya. Tidak ada kalau sudah itu, la yastahiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Orang kalau sudah wafat tidak ada yang mengakhirkan waktunya dan juga tidak ada yang mendahulukan. Mumpung masih ada, maka kita perlu untuk mempersiapkan dengan sedekah-sedekah yang banyak. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab babus zamani, babus zamani, ya, bab yang ke-8. Wa fi khamsun mawa'idzah wahidun khabarun wal baqi athar, terdiri dari 5 nasihat berupa hadis dan sisanya ada maqalah-maqalah atau asar-asar. Al-maqalatul ula, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamaniyata asya'a la isba'a min tamaniyatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 8 perkara yang tidak akan kenyang dari 8 perkara yang lain. Al-ainu minan nadhar, mata yang memandang. Mata itu kalau melihat yang indah, ingin melihat terus. Melihat pemandangan, melihat makanan indah,
melihat orang cantik, melihat orang ganteng, inginnya memandang. Ini maka tidak ada batas kalau mata itu. Ya. Wal ardu minal mator, bumi dan hujan itu saling butuh. Mata itu berarti melihat keindahan. Gitu ya. Ya. Kalau bumi membutuhkan hujan. Wal unsa minad dzakar, perempuan dan laki-laki saling membutuhkan. Wal alimu minal ilmi, dan orang alim dengan ilmu, haus dengan ilmu kalau orang alim. Ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 hal, ada 8 perkara yang tidak akan kenyang dari 8 perkara. Nah, sekarang kita membahas tentang al-alimu minal ilmi, orang yang alim dari ilmu itu. Mengapa orang itu haus ilmu? Maka fasyurutu allati yatawaffaru biha ilmu talib tis'ah. Adapun syarat yang bisa membuat berlimpah ilmu ada 9. Cara kita menuntut ilmu itu ada 9 agar kita itu alim. Yang pertama, ahaduma al-aqlu alladhi yutriku bihi haqaiqul umur. Orang yang bisa mendapatkan hakikat segala perkara. Akal, al-aql. Jadi orang yang berakal, menggunakan akal, itu lebih mudah untuk menyerap ilmu-ilmu. Yang kedua, wal fatonah allati yatasawwaru biha ghawamidul ulum. Kecerdasan yang bisa menggambarkan ilmu-ilmu yang pelik. Jadi kalau orang mau ingin belajar, ya biasanya cerdas itu gampang mencerna. Yang ketiga, wa dalilu ad-dzaka'u alladzi yastaqiru bi khifdun ma yatasawwaru. Kecerdikan yang bisa mengokohkan hafalan sesuatu yang terbayangkan. Karena ini orang yang akal, orang hatinya bagus, biasanya lebih mudah mencerna dan hafal dengan pelajaran-pelajaran yang tuntut, ya. Wa fahma ma'alimahu, dan cepat memahami terhadap sesuatu yang diketahui. Jadi kira-kira ini pikirannya, otaknya bukan kedul ya, bukan tumpul, tapi tajam banget. Ya, biasanya seperti itu. Yang keempat, as-syahwatu alladzi yadu bitolab, dan dia selalu ingin menuntut ilmu. Kayak ibu-ibu dan bapak sekalian, pokoknya tiap pagi di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu itu selalu sregep. Nah, itu berarti tandanya kita itu adalah 8 orang yang tidak bisa dilupakan. Al-alimu minal ilmi, orang yang beralim dari ilmu itu nggak bisa dipisahkan. Seperti al-ardu wal matar, seperti bumi dan air dan hujan. Yang kelima, wal khamis al-iktifa'u bimaddatin tuhnihi an kalfi tolak. Merasa cukup dengan bahan ilmu, dapat mencukupinya dari beban menuntut ilmu. Artinya ilmu itu dengan sedikit orang sudah tahu. Orang yang sudah ngerti, Bapak Ibu sekalian ya, ini sedikit aja. Di dalam teori pembangunan itu kan hanya 2, liberalis kapitalis atau sosialis marxis. Teorinya selalu semini, etatisme atau free market. Nah, begitu kita sudah tahu itu, oh ini Bapak itu alirannya apa? Liberalis. Oh ini Bapak ini alirannya adalah etatis. Sudah ketahuan. Karena ilmu itu sudah ada taksonominya. Nah, orang yang ngerti itu sudah tahu, oh Bapak itu bisa, oh Bapak itu tidak bisa. Bapak itu hanya pintar ngomong tapi tidak punya data, itu kelihatan. Yang keenam, wasadisu al-farahu alladhi yakunu mahutawafuru wa yahsulu bihil istighsar, kesempatan yang bersamanya terjadi limpahan ilmu
dan kesempatan itu tercapai, yaitu memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi belajar sedikit sudah bisa dapat banyak karena dia mampu mengembangkan sendiri. Yang ketujuh, wasabi'u adamul qawati'i al-mudhilati min humumi wa amridin. Tidak ada kekangan yang membingungkan diri saat sebab kesusahan dari penyakit. Artinya sakit pun masih menuntut ilmu. Ya. Yang kedelapan, watamin tulul umri wa ittisa'ul muddati liyahtayina bil istighsar. Panjang umur dan luas masanya agar ia sampai dengan memperoleh banyak ilmu. Ya, sepanjang hidup menuntut ilmu. Ya, istilahnya tuntutlah ilmu sejak dilahirkan sampai ke liang lahat. Long life education, menuntut ilmu sepanjang hayat. Ila maradil kamal, kepada tingkat kesempurnaannya. Apalagi ilmunya ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, ilmu tarekoh, maka itu harus dipelajari. Yang kesembilan, wattasi'u ad-dhafru bi'alimi samahil bi'ilmihi. Beruntung bertemu dengan orang alim yang murah dengan ilmunya. Kadang-kadang ada loh orang yang alim tapi pelit. Suruh ceramah nggak mau. Nah, saya untuk diri sendiri. Nah, nggak boleh. Ilmu itu harus ditasarufkan untuk kepentingan umat. Jadi kalau kita ketemu orang yang alim kemudian memberikan ilmunya, ini kita beruntung. Seperti kita mendapatkan durian runtuh, kata peribahasa. Alhamdulillah, saya banyak dapat ilmu dari kiai, dari Pak Yai, dari Bu Yai. Jadi kalau punya ilmu jangan juga pelit, berikan. Muta'annin fi ta'limihi, yang telaten dalam mengajar umatnya. Biasanya kalau telaten mengajar itu biasanya thariqah, diajari dari tahap 1, tahap kedua, zikir bil qalbi, zikir ajarin cara tawadhu, cara wukuf yang bagus bagaimana, cara menyebut Allah yang bagus gimana, cara menyebut la ilaha illallah gimana, sehingga nyetrum di dalam tubuh kita, seluruh jawari kita itu semua diajari. Biasanya di thariqah. Nah, Bapak sekalian, fa idza istakmala hadhihi syuruti tis'ah, apabila kita sudah mendapatkan, menyempurnakan ke-9 syarat ini, fa wa as'adu talibi wa anjahu muta'allimin, pelajaran yang sangat sukses. Amin ya rabbal alamin. Ini cara menuntut ilmu, ada 9 cara tadi ya. Waqad qala al-Iskandar, dan telah berkata Syekh Al-Iskandar, beliau berkata, yahtaju talibul ilmi, seorang penuntut ilmu membutuhkan ila arba'id muddatin wa jiddatin wa farihatin wa sahwatin. Perlu sungguh, perlu bakat, perlu keinginan, ya, perlu kejiddatin, kesungguhan, ya, perlu semangat yang besar. Wa tamamuha fil khamisati muallimun nasih, dan di dalamnya ada 5, yaitu orang yang bisa muallimun nasihu, orang yang memberi nasihat, artinya guru-guru spiritual. Dan untuk ini maka disebutkan yang pertama begini. Yang pertama adalah kita harus mencari guru yang betul-betul bisa mengajak kita untuk kebaikan di dalam konteks ilmu ini ya. Karena itu ayat saya yang sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman dan bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu guru, mursyid, ilmu spiritual
wasilah, yaitu cara yang menghubungkan kita. Wajah itu hendaklah kita bersungguh-sungguh wajah itu ila sabili, kita harus bersungguh-sungguh menuju Allah itu la'allakum tuflihun, agar engkau betul-betul bisa menjadi orang yang beruntung. Jadi dengan demikian, ini yang disebut oleh Syekh Askandar tadi adalah sempurna, yaitu muallimun nasihun, seorang guru yang bisa memberi nasihat. Kalau kita menemukan guru yang muallimun nasihun, orang pemberi guru yang memberi nasihat, itu adalah kebahagiaan. Dan ini sebagai wujud dari ke-9 cara menuntut ilmu tadi. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah meridhai. Akhirul kalam, alfumikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.